Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan belajar bersama tentang kesadaran fonologis. Jadi, pada minggu yang lalu kita sudah uh, sama-sama membahas tentang unit 1 dan unit 2. Dan hari ini kita akan lebih fokus ke unit 3, yaitu kesadaran fonologis. Di latar belakang, yang pertama, keterampilan membaca adalah suatu keterampilan yang tidak berkembang dengan sendirinya. Keterampilan ini perlu diajarkan, Bapak Ibu. Yang kedua, siswa yang mulai belajar membaca membutuhkan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, kesadaran fonologis memudahkan siswa belajar membaca. Dan yang keempat, ide kreatif dalam kegiatan membaca permulaan sangat dibutuhkan agar keterampilan siswa dapat berkembang secara maksimal. Tujuan setelah kita mengikuti sesi ini, yaitu di mana kita mampu, yang pertama, mengidentifikasi kegiatan kesadaran fonologis yang mendukung membaca permulaan. Yang kedua, mendesain kegiatan kesadaran fonologis yang mendukung membaca permulaan. Jadi, kita masuk pada curah pendapat. Curah pendapat ini, silahkan Bapak Ibu renungkan atau dijawab dalam hati masing-masing. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kesadaran fonologis? Yang kedua, kegiatan apa saja yang sebaiknya diberikan kepada siswa untuk mengembangkan kesadaran fonologis? Yang ketiga, apa yang digunakan untuk mendukung kegiatan Bapak Ibu lakukan? Jadi Bapak Ibu, kesadaran fonologis yaitu kemampuan membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa lisan. Yang kedua, kemampuan membedakan suku kata dalam kata yang dilisankan. Dan yang ketiga, yaitu kemampuan membedakan kata-kata yang membentuk kalimat lisan. Mengapa kesadaran fonologis penting? Yaitu membantu mengembangkan kemampuan membaca dan menulis permulaan pada siswa. Contohnya sekarang kita lihat di sini ada big book. Pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas tentang big book ini dan kita juga sudah membuat big book. Jadi baik Bapak Ibu, big book ini adalah atau sebagai media penguatan untuk kita semua mengenalkan bunyi huruf melalui gambar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Di sini ada gambar ular. Dan di mana Bapak Ibu mengenalkan bunyi huruf melalui gambar. Di sini kalau ular huruf awalnya adalah U dan dilanjutkan dengan huruf yang lain. Yang kedua itu di sini ada gambar pohon. Bunyi huruf awalannya adalah huruf P atau huruf yang terdapat di sini adalah huruf P. Di sini adalah pohon. Bisa Bapak Ibu buatkan, kreasikan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu menggunakan teknik-teknik atau kreativitas Bapak Ibu yang saat ini miliki. Jadi di kegiatan yang pertama Bapak Ibu, kita mengenalkan bunyi bahasa. Jadi Bapak Ibu temukanlah benda-benda di sekitar Anda yang dimulai dengan bunyi huruf yang ada pada kelompok B, P, dan G. Jadi Bapak Ibu bisa buatkan kertas, di dalam kertas itu print saja atau tulis B. Setelah itu digunting hurufnya, ini huruf B. Setelah itu lanjut lagi P. Buatkan kertas, di print huruf P, setelah digunting D dan G. Jadi setelah Bapak Ibu siapkan, tempel pada huruf yang ada. Jadi anak-anak disiapkan huruf untuk menempelkan sesuai dengan huruf
huruf awal, contohnya W, P, dan G yang Bapak Ibu telah siapkan. Jadi Bapak Ibu, mengapa siswa perlu mengenal bunyi? Yang pertama, mengenal bunyi akan membantu siswa saat membaca suku kata dan kata. Yang kedua, semakin baik kemampuan siswa dalam membedakan bunyi, semakin mudah siswa membaca suku kata atau kata. Yang ketiga, mengenal bunyi dapat membantu siswa saat ia belajar menulis suatu kata meskipun ada beberapa huruf yang hilang. Kita lanjut ke kegiatan yang kedua, mengenal suku kata. Jadi Bapak Ibu silahkan baca instruksi yang ada, nanti Bapak Ibu bisa buatkan di dalam kelasnya. Yang pertama, setiap peserta menulis dua kata yang terdiri atas dua suku kata. Dua kata yang terdiri atas dua suku kata. Yang kedua, setiap peserta mengucapkan kata tersebut kepada pasangan dengan jumlah tepukan yang sesuai dengan jumlah suku katanya. Yang ketiga, setiap peserta melakukan hal yang sama di kelompok besar. Lanjut, mengapa siswa perlu mengenal suku kata? Yang pertama, mengenal suku kata akan membantu siswa saat membaca kata. Yang kedua, semakin baik kemampuan siswa dalam membaca suku kata, semakin mudah siswa membaca kata. Yang ketiga, mengenal suku kata dapat membantu siswa saat ia belajar menulis suatu kata dengan lengkap. Di sini kita diminta pada kegiatan ketiga, kita mengenal kata dalam kalimat. Jadi kita diminta untuk mengenal kata dalam kalimat, di mana Bapak Ibu bisa buatkan di dalam kelasnya masing-masing. Jadi bisa bekerja, yang pertama, bekerjalah secara individu. Jadi pastikan setiap peserta atau murid Bapak Ibu memiliki papan kotak. Jadi Bapak Ibu siapkan papan kotaknya. Mau dalam bentuk apa saja silahkan. Mau dalam kertas dan dibuatkan semacam tabel-tabel juga silahkan. Yang berikut, simak kalimat yang akan dibaca. Dan yang terakhir, letakkan tutup botol pada kotak-kotak yang ada sesuai dengan jumlah kata. Jadi setelah Bapak Ibu sudah menyiapkan, Bapak Ibu siapkan di mana letakkan tutup botol. Tutupan botol Bapak Ibu juga siap atau bisa minta kepada peserta didik untuk membawakan tutupan botol tersebut untuk dilakukan kegiatan ini. Jadi letakkan tutup botol pada kotak-kotak yang sesuai dengan jumlah kata yang dibacakan oleh fasilitator atau oleh Bapak Ibu sendiri. Contohnya di sini Bapak Ibu, di sini menebak banyak kata. Contoh di sini Budi lari. Contoh Budi lari. Di sini kalau di sini terdiri dari silahkan kita perhatikan. Kalau Budi lari berarti yang pertama. Kata yang pertama itu diambil tutupan botol, disimpan di bagian kotak yang pertama. Lari juga sama. Bapak Ibu tinggal simpan tutupan botol di kata yang berikut. Sama halnya dengan saya makan nasi. Silahkan Bapak Ibu buatkan secara sekreatif mungkin untuk membantu peserta didik kita memahami tentang hal-hal ini. Di sini juga saya sudah siapkan. Bapak Ibu menebak banyak kata, berapa jumlah kata pada kalimat berikut. Bapak Ibu bisa ambil ini sebagai contoh, atau Bapak Ibu juga bisa membuatkan dan mencontohkan, dan silahkan Bapak Ibu buat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang pertama, aku main bola. Ini terdiri dari berapa kata Bapak Ibu? Yang kedua, ada buku di meja. Dan yang ketiga, adik makan 2 kue.
Jadi, Bapak Ibu, mengapa siswa perlu mengenal kata? Yang pertama, semakin baik kemampuan siswa dalam membaca kata, semakin mudah ia memahami makna kata tersebut. Yang kedua, kemampuan membaca kata dengan baik akan mendukung siswa memahami bacaan. Dan yang kegiatan keempat adalah di sini ada kegiatan permainan kesadaran fonologis. Di sini ada instruksinya. Silahkan Bapak Ibu bisa melaksanakan di dalam kelasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu setelah itu juga bisa mendiskusikan mungkin dengan rekan sejawat atau mungkin hal-hal apa saja yang perlu kita lihat. Yang pertama, apa kendala yang akan muncul saat permainan dilaksanakan di kelas Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Refleksi dan penguatan. Mengapa kesadaran fonologis penting untuk diperkenalkan kepada siswa? Jadi, kesadaran fonologis siswa berkembang apabila guru memberikan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, kalau guru kreatif, maka dengan sendirinya kebutuhan siswa terpenuhi dan akan mengalami peningkatan. Yang kedua, guru memegang peranan penting dalam mengembangkan kesadaran fonologis siswanya. Semakin guru memahami konsep kesadaran fonologis, semakin baik guru mempersiapkan kegiatan mengajarnya. Yang ketiga, semakin baik kegiatan, semakin berkembang kemampuan membaca siswa. Jadi, tugas untuk Bapak Ibu, praktikkanlah kegiatan pengenalan bunyi, suku kata, dan kata di dalam kelas. Yang kedua, jadi bisa ada bukti bahwa dokumen pendukung seperti foto kegiatan, perlengkapan kegiatan apabila ada, serta refleksi kegiatan pada pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini yang perlu saya bagikan bersama Bapak Ibu guru hebat dari SDN Bakti Sumbai. Kiranya Bapak Ibu bisa mempelajari dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu kita akan berubah kalau Bapak Ibu semua melaksanakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.